Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Halo Bes, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Ara lanjutin cerita selanjutnya ya. Tapi sebelum itu Ara mau ucapin matur thank you sangat buat kalian semua yang udah nonton, like, komen, dan syukur-syukur mau bantu share channel Ara yang masih piyik ini. Di episode sebelumnya, Wang Lin telah tiba di depan gerbang istana klan iblis raksasa. Wang Lin menyuarakan suaranya melalui pesan yang menyebar melalui indera kedewaannya. Semua kultivator klan iblis raksasa langsung terkejut dengan isi pesan tersebut. Tak terkecuali Cihu. Pada saat ini Cihu bergegas meninggalkan istana. Mau kemana ya dia? Setelah Wang Lin mengirimkan pesan, dia berdiri di sana dengan tenang. Dalam sekejap mata, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah dan berhenti 1000 kaki darinya. Ada banyak kultivator semuanya menatap Wang Lin dengan ekspresi muram. Selain orang-orang itu, ada banyak lagi yang terbang di atasnya. Dan pada saat ini seorang lelaki tua muncul dari udara tipis dan semua anggota klan lainnya memberi jalan untuknya. Orang tua ini berhenti 100 kaki di depan Wang Lin. Tanpa babi buba, lelaki tua itu langsung bertanya, "Siapa kamu?" Tatapan mata Wang Lin bagaikan kilat saat dia menatap lelaki tua itu dan berkata, "Masih bertanya siapa aku? Hahaha, aku Cheng Niu," ucap Wang Lin dengan tegas. Begitu kedua kata itu keluar, suasana di sekitarnya langsung menjadi sunyi. Hampir semua mata anggota klan iblis raksasa dipenuhi rasa takut yang amat mendalam. Lelaki tua yang bertanya itu, wajahnya pucat pasi, keringat dingin mengucur di dahinya. Kemudian ia bergumam lirih, "Cheng Niu, dialah yang menang melawan Hongji. Dia adalah Cheng Niu yang membunuh Liuan Feng, menyebabkan Suyu menjadi negara kultivasi peringkat 3 dan menyegel semua kultivator formasi jiwa Suyu. Kultivator nomor 1 di bawah tahap transformasi jiwa. Kabarnya dia sudah mencapai tahap transformasi jiwa. Kalau tidak mungkin dia bisa membunuh Liuan Feng." Bahkan lelaki tua yang berbicara itu menarik nafas dalam-dalam. Ia menatap Cheng Niu dan bertanya perlahan, "Rekan kultivator Cheng Niu, apa yang kau cari dari leluhur klanku?" Tatapan mata Wang Lin dingin saat dia berkata, "Membunuhnya." Ekspresi lelaki tua itu langsung jelek. Dia tertawa marah sambil menunjuk Wang Lin. "Ku dengar kau sombong. Sekarang setelah bertemu denganmu, aku bisa melihat bahwa kau memang sombong. Cheng Niu, klan iblis raksasaku bukanlah Suyu. Bagaimana kami bisa membiarkanmu membunuh sesuka hatimu? Hari ini, bahkan tanpa perlu leluhur keluar, klan iblis raksasaku akan membunuhmu," ucap lelaki tua itu. Lalu ia menampar tas penyimpanannya dan sebuah token hitam muncul. Dia mengangkat token hitam itu dan berteriak, "Aku menggunakan statusku sebagai tetua klan iblis raksasa, memerintahkan semua anggota klan untuk membunuh Cheng Niu." Saat dia berkata, token itu berubah menjadi debu dan kekuatan misterius dengan cepat menyebar ke seluruh klan iblis raksasa. Setiap anggota klan merasakan pesan dari kekuatan misterius itu. Saat lelaki tua itu memberikan perintah, 100 lebih anggota klan di sekitar Wang Lin semuanya mengeluarkan suara gemuruh dan tubuh mereka membesar beberapa kali lipat. Dalam sekejap mata, mereka semua berubah menjadi raksasa setinggi puluhan kaki. Mereka semua menyentuh dahi mereka dan kapak perang muncul di tangan mereka. Aura yang mereka pancarkan sungguh menggemparkan. "Hancurkan!" Lelaki tua itu meraung saat suara berderak terdengar dari seluruh tubuhnya. Ia berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki dan mengayunkan kapak yang diselimuti cahaya ungu ke arah Wang Lin. "Serang!" Semua anggota klan di sekitarnya berteriak saat mereka menyerang Wang Lin. Raungan mereka menyatu menjadi gelombang suara yang juga ikut menyerang. Klan iblis raksasa sangat berbeda dengan klan lainnya. Begitu musuh diidentifikasi oleh seorang tetua, mereka tidak akan pernah bertarung sendiri tetapi menyerang secara berkelompok. Seorang kultivator biasa akan ketakutan setengah mati oleh raksasa-raksasa yang menyerang mereka. Bahkan jika ekspresi mereka tetap tenang, hati mereka akan tetap bergetar. Suara ini mengandung hasrat membunuh yang menggetarkan surga bagaikan binatang purba. Tetapi dibandingkan dengan Wang Lin, ini bukan apa-apa. Niat membunuh Wang Lin sangat menakutkan. Dia telah menjalani hampir seluruh hidupnya dengan membunuh, dan ini terutama berlaku pada tubuh aslinya. Avatarnya telah menyatu dengan tubuh aslinya. Jadi semua niat membunuh dari tubuh aslinya ada di sini. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin saat semua niat membunuh di tubuhnya meledak. "Katakan padaku, di mana leluhur klan iblis raksasa bersembunyi? Atau kau akan mati." Selain Cihu, Wang Lin tidak punya niat baik terhadap anggota klan iblis raksasa lainnya. Karena dia tidak dapat menemukan di mana leluhur klan iblis raksasa berada, ketika dia menyebarkan indera kedewaannya, dia menjadi tidak sabar. Saat dia berbicara, dia bahkan tidak melihat ke arah anggota klan iblis raksasa yang menyerangnya, tetapi malah mengaktifkan domainnya. Langit di atas klan iblis raksasa menjadi gelap. Kekuatan misterius menyelimuti langit dan bumi.
Gulungan reinkarnasi kehidupan dan kematian muncul di langit bersama dengan sosok Dewa Kuno. Dewa Kuno di langit memegang gulungan kehidupan dan kematian. Pada saat ini adalah satu-satunya benda di langit. Tatapan mata Wang Lin dingin saat dia menampakkan ekspresi kejam dan berkata dengan tenang, "Segel!" Kemudian untaian gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba keluar dari gulungan itu dan mendarat di tubuh para anggota klan iblis raksasa yang menyerang Wang Lin. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Dia mengatupkan giginya dan tidak mundur saat mengayunkan kapaknya. Wang Lin melirik lelaki tua itu dan berkata pelan, "Enyahlah!" Dengan kekuatan satu kata, tubuh lelaki tua itu bergetar dan jiwa asalnya menjadi tidak stabil. Namun dia mengeluarkan raungan dan menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui untuk pulih dan terus mengayunkan kapak itu. Wang Lin segera melancarkan pukulan yang mengejutkan lelaki tua itu. Lelaki tua itu batuk darah dan terpental beberapa kaki. Dan sebelum bertabrakan dengan anggota klan lainnya, anggota itu juga batuk darah dan mereka berdua terpental lebih dari 100 kaki sebelum akhirnya berhenti. Pada saat ini dua untai gas abu-abu menangkap mereka berdua dan memasuki tubuh mereka. Cheng Niu, berhenti! Sebuah suara yang dipenuhi rasa sakit datang dari kejauhan. Wang Lin mendongakkan kepalanya dan rasa dingin di wajahnya berkurang. "Cihu," ucap Wang Lin. Sosok Cihu bergerak bagai kilat dan tiba setelah mendengar kata-kata itu. Ia melihat anggota klan di sekitarnya yang masing-masing memiliki tanda terang dan gelap di dahi mereka. Cihu hanya bisa mendeteksi fluktuasi energi spiritual yang sangat samar. Jelas bahwa kultivasi mereka telah disegel. Lebih dari 100 anggota klan itu semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat buruk. Meskipun mereka telah mendengar hal ini, mengalaminya sendiri membuat mereka merasa sangat getir. Cihu menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit dan bertanya dengan keras, "Cheng Niu, apakah kau menganggapku Cihu sebagai temanmu?" Wang Lin menatap Cihu dan mengangguk. "Aku tidak punya banyak teman dalam hidupku, tapi kamu Cihu bisa dianggap salah satunya." Cihu menatap Wang Lin dan berkata dengan serius, "Cheng Niu, jika kau menganggapku Cihu sebagai temanmu, maka segera tinggalkan klan iblis raksasa." Wang Lin merenung sejenak. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, "Cihu, tahukah kamu mengapa aku belum membunuh satu orang pun di klan iblis raksasa? Jika bukan karena kamu, aku tidak akan membiarkan mereka hidup." Saat keduanya berbicara, semakin banyak anggota klan iblis raksasa datang dan mengepung mereka. Mereka menciptakan aura menindas yang perlahan-lahan mendekat. Hati Cihu terasa getir. Dia menunjukkan ekspresi tegang dan berkata, "Cheng Niu, kamu..." "Cihu, beritahu aku di mana leluhur klan iblis raksasa berada, dan aku akan mencarinya. Sedangkan untuk anggota klan iblis raksasa lainnya, aku tidak akan menyakiti mereka." Wang Lin menatap Cihu dan berkata dengan tegas, "Berani sekali, kedebah sialan." Kutukan yang tak terhitung jumlahnya datang dari para anggota klan iblis raksasa di sekitarnya. Lalu tiga lelaki tua berpakaian ungu dan dengan kapak yang berkedip di dahi mereka berjalan keluar. Ketika mereka bertiga muncul, tekanan spiritual yang kuat datang bersama mereka. Wang Lin melirik mereka. Ketiganya berada di puncak tahap akhir pembentukan jiwa. Mereka juga memiliki jejak energi spiritual surgawi di dalam diri mereka. Mereka jelas berada di ambang terobosan ke tahap transformasi jiwa. Salah satu tetua berjubah ungu berkata dengan muram, "Cheng Niu, aku adalah tetua utama klan iblis raksasa. Aku menantangmu untuk berduel." Tatapan mata Wang Lin dingin. Ia menatap tetua itu dan berkata, "Kau tidak layak." Setelah itu, ia kembali menatap Cihu untuk mendapatkan jawabannya. Wajah lelaki tua itu berubah dari hijau menjadi merah saat dia menatap Wang Lin. Setelah tertawa, tatapannya menjadi dingin dan dia melangkah maju. Sebuah kapak raksasa muncul di tangannya dan dia menyerang Wang Lin sambil meraung. Anggota klan iblis raksasa jarang menggunakan mantra atau teknik apapun. Mereka kebanyakan menggunakan tubuh mereka yang kuat untuk menyerang. Wang Lin segera melirik lelaki tua itu. Dia mengepalkan tangan kanannya dan melancarkan pukulan. Bang! Dengan suara keras, lelaki tua itu terdorong mundur beberapa kaki dan wajahnya memucat saat ia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ekspresi para tetua berjubah ungu lainnya berubah drastis saat mereka diam-diam mengutuk. Wang Lin bahkan tidak bergerak. Dia menatap lelaki tua itu dan ia berkata lagi, "Kamu tidak layak bertarung denganku." Di saat yang sama, Cihu berkata dengan getir, "Aku tidak tahu di mana leluhur itu berada. Cheng Niu, jangan bertindak gegabah. Klan iblis raksasaku bukanlah musuhmu." Wang Lin merenung. Setelah waktu yang lama, dia menatap ke langit dan menunjuk Cihu. "Cihu, katakan pada leluhurmu untuk mengembalikan pedang terbangku, dan aku akan segera pergi." Cihu diam-diam menghela nafas. Ia menatap Wang Lin sambil berjuang untuk membuat pilihan dalam hatinya. Tak lama kemudian ia berkata dengan nada sedih, "Tidak seorang pun tahu di mana leluhur itu berada. Tetapi begitu kita membuka formasi jalur surga, kita dapat menghubungi leluhur itu. Cheng Niu, begitu kau memiliki pedang surgawi, kau harus segera pergi," ucap Cihu dengan ekspresi cemas. Wang Lin menatap Cihu dan mengangguk perlahan. Ketiga tetua berjubah ungu itu tetap diam. Mereka adalah 3 anggota terkuat dari klan itu selain leluhur.
Jika mereka tidak dapat melawan Wang Lin, tidak perlu membicarakan anggota klan lainnya. Terutama setelah mereka melihat lebih dari 100 anggota klan disegel. Hati mereka langsung menjadi gelap. Chihu berbalik untuk melihat ketiga tetua dengan ekspresi rumit di matanya dan ia berkata, "Tiga tetua, tolong buka formasi jalur surga klan iblis raksasa. Aku memerintahkannya sebagai Master Sekte Junior." Ketiga tetua berjubah ungu itu saling memandang dan mengangguk cepat. Tanpa ragu mereka menepuk dahi mereka dan kapak ungu muncul di masing-masing tangan mereka. "Buka istana iblis raksasa barat," teriak salah satu tetua. Dia melemparkan kapak di tangannya ke udara dan menembakkan sinar energi spiritual. Tanah klan iblis raksasa tiba-tiba mulai berguncang dan pilar cahaya hitam yang menembus langit muncul di bagian barat klan iblis raksasa. Gelombang energi spiritual yang kuat mulai menyebar darinya. Di saat yang sama pilar cahaya hitam muncul di timur. Ini belum berakhir. Setelah dua pilar cahaya hitam muncul, pilar ketiga segera menyusul. Tanah berguncang lebih keras dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh tanah. Riak energi spiritual menyebar dari masing-masing ketiga pilar. "Buka istana iblis raksasa selatan. Buka istana iblis raksasa utara." Dua tetua berjubah ungu lainnya berteriak hampir bersamaan dengan yang pertama dan melemparkan kapak mereka ke udara juga. Utara dan selatan tiba-tiba mulai bergemuruh saat total 6 pilar hitam muncul. Pada saat ini suara misterius mulai bergema ke segala arah. Chihu menatap Wang Lin, dia mengatupkan giginya dan ia berkata, "Buka istana iblis raksasa di timur." Saat dia mengatakan itu, suara gemuruh terdengar dari timur dan 3 pilar hitam muncul. Jika seseorang melihat dari atas, seluruh klan iblis raksasa tertutupi oleh cahaya hitam dari 12 pilar. Dengan 3 pilar di setiap arah, tampaknya membentuk penjara surgawi. Dan pada saat ini saat 12 pilar menjulang ke langit, semua anggota klan di sekitar Wang Lin duduk bersila dan mulai melantunkan mantra aneh. Wang Lin menunjukkan sedikit kesedihan di matanya. Dia bisa melihat perjuangan di mata Chihu. Dalam radius 5.000 km, hanya dia dan Chihu yang berdiri. Semua orang duduk bersila sambil melantunkan suara aneh itu. Chihu menatap Wang Lin dengan ekspresi rumit dan berkata dengan getir, "Cheng Niu, aku telah mengecewakanmu. Namun leluhur adalah harapan klan iblis raksasaku. Dan sebagai Master Sekte Junior, ini adalah tugasku. Bahkan dengan tubuh leluhur, dia tidak dapat menahan 8 pukulan dari formasi jalur surga ini. Tubuhmu tidak akan sekuat tubuh anggota klan iblis raksasaku. Jadi tidak ada peluang untuk bertahan hidup," ucap Chihu. Kemudian Chihu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk Wang Lin. Mantra aneh yang menyelimuti seluruh klan iblis raksasa tiba-tiba menjadi lebih keras dan lebih intens. Ke-12 pilar hitam tiba-tiba bergetar dan mulai bergerak sangat cepat menuju Wang Lin yang berada di tengah. Wang Lin menghela nafas. Ia menatap Chihu dan berkata dengan datar, "Chihu, atas apa yang terjadi di alam surgawi, kau berhutang padaku. Dan sejak 2 tahun lalu, aku juga berhutang padamu. Pertimbangkan dua hal itu." Mata Chihu menjadi gelap. "Itu seimbang. Itu memang benar. Kita seimbang." Di saat yang sama ke-12 pilar hitam datang dari segala arah menuju ke Wang Lin. "Chihu, apakah kamu benar-benar berpikir formasi jalur surga ini dapat membunuhku? Dapat menghancurkanku?" Mata Wang Lin berbinar. Tiba-tiba dia muncul di depan salah satu pilar hitam dan melancarkan pukulan. Bang! Pilar hitam itu langsung hancur dengan sekali pukulan Wang Lin, menciptakan kekuatan yang dahsyat. Tubuh Wang Lin terdorong mundur beberapa kaki dan tangan kanannya mulai berdarah. "Pilar pertama," ucap Wang Lin. Selama pertarungan dengan Liu Wanfeng, dia tidak dapat menggunakan kekuatan penuh dari tubuh Dewa Kuno bintang 3. Tetapi pada saat ini, matanya dipenuhi dengan niat bertarung. Dia menjilat darah dari tangan kanannya dan menyerbu ke arah pilar berikutnya. Dengan suara keras pilar kedua tiba-tiba runtuh. Wang Lin tertawa dan berkata, "Pilar kedua." Sosoknya bergerak sekali lagi dan muncul di samping pilar lainnya. Langit saat ini dipenuhi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya karena pilar-pilar hitam itu. Langit mencapai batasnya sebelum hancur. Bang, 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 bang. Wang Lin mulai tertawa terbahak-bahak. Dia bergerak lagi dan menghancurkan pilar lainnya. Setiap kali Wang Lin menghancurkan pilar, tinjunya akan berdarah dan dia akan menjilati darahnya. Wang Lin saat ini sangat ganas. Sambil tertawa, dia berteriak keras. Pilar ke-8. Pakaiannya pada saat ini sobek, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang berotot dan menonjol penuh retakan kecil. 3 bintang di dahinya berputar cepat, tidak memungkinkan siapapun yang melihat dengan jelas apa yang ada di sana. Mantra dari klan iblis raksasa menjadi semakin keras dan aneh. Tubuh mereka tidak lagi diam, tetapi melambai maju mundur dalam suatu pola. Chihu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Di klan iblis raksasa, tidak ada seorang pun kecuali leluhur yang dapat menahan 8 pilar, dan itulah batas leluhur. Tentu saja, saat itu dia hanya menggunakan tubuhnya. Jika leluhur menggunakan mantra, dia bisa menahan ke-12 pilar tetapi akan terluka. Wang Lin kembali meraung dan bergerak bagai kilat sambil melancarkan lebih banyak pukulan. Dia menghancurkan 3 pilar berturut-turut. Wang Lin saat ini bagaikan dewa iblis purba.
Pilar terakhir. Cihu, lihat baik-baik. Saat suara Wang Lin bergema di langit, pilar terakhir pun tiba. Kali ini Wang Lin tidak meninju, tetapi dengan raungan, tubuhnya tiba-tiba tumbuh menjadi raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki. Ledakan! Bang! Pilar hitam itu menghantam dada Wang Lin dan hancur. Wang Lin terdorong mundur 3 langkah, tetapi dia tidak terluka sama sekali. Dia mengeluarkan suara gemuruh dan formasi jalur surga hancur. Ini adalah pertunjukan nyata kekuatan puncak Dewa Kuno bintang 3. Cihu, keadaan kita seimbang. Klan iblis raksasa, segel. Jari raksasa Wang Lin menunjuk ke langit dan untaian gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya muncul dan memasuki tubuh semua anggota klan iblis raksasa. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada lagi kultivator Nansen Soul atau di atasnya. Jika ada yang ingin menerobos melewati tahap confirmation, mereka harus mendapatkan persetujuanku. Ini hukumanmu. Mata Wang Lin dingin, dan pada saat ini kata-katanya seperti hukuman surga yang akan menentukan nasib klan iblis raksasa. Penggabungan avatar dan tubuh asli, penggabungan seorang kultivator pembentukan jiwa tahap akhir dan Dewa Kuno bintang 3. Mereka menciptakan Wang Lin yang sangat kuat. Kecuali seorang kultivator transformasi jiwa menggunakan energi spiritual surgawi, tidak ada yang seorang pun di planet ini yang dapat menandingi kekuatan tubuhnya. Ini adalah Dewa Kuno bintang 3. Wang Lin sudah mempertimbangkan semua ini. Jika dia terus menyembunyikan kekuatannya seperti sebelumnya, itu hanya akan mengundang masalah dari lebih banyak orang. Dia mungkin juga menggunakan pembunuhan Liu Wanfeng dan leluhur klan iblis raksasa sebagai contoh, untuk menunjukkan kepada seluruh planet dan terutama Zukushi bahwa dia bukan pion. Setelah pergi ke negeri Susaku, Wang Lin merasakan perasaan tertekan yang menyelimutinya. Hal ini disebabkan oleh negeri Susaku atau Gunung Susaku. Penampilan Liu Mei seperti sudut kabut yang terangkat, memungkinkan Wang Lin untuk memastikan bahwa ia terjebak dalam konspirasi. Dengan kepribadian Wang Lin, bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain mendorongnya? Itulah sebabnya dia tidak ragu untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia tidak ingin menjadi pion. Sekalipun dia pion, dia akan menjadi pion yang penuh duri, yang akan membuat siapapun yang menyentuhnya berdarah. Bahkan jika masalah dirinya sebagai Dewa Kuno terungkap, dia punya jalan keluar. Dewa-dewa kuno telah punah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan merupakan legenda dari zaman kuno. Bahkan jika Zukushi melihat Wang Lin, dia tidak akan dapat memastikan apakah Wang Lin benar-benar Dewa Kuno. Lagi pula, ada orang-orang yang fokus pada penyempurnaan tubuh mereka. Klan iblis raksasa adalah sekelompok orang seperti itu. Wang Lin sudah mempertimbangkan semua ini. Dia tidak berencana untuk tinggal di Susaku terlalu lama. Dia berencana untuk pergi ke planet Tianyun begitu dia mendapatkan bendera 1 miliar jiwa. Leluhur klan iblis raksasa, keluarlah sekarang. Wang Lin melayang di udara sambil berteriak. Suaranya menyebar ke seluruh klan iblis raksasa. Cihu tersenyum masam saat tubuhnya ambruk dan jatuh. Wang Lin tidak membunuhnya, tetapi sebagai orang yang mengandalkan formasi, ia menderita serangan balik dan mengalami cedera berat saat formasi itu hancur. Suara Wang Lin segera menyebar ke seluruh klan iblis raksasa, dan pada saat ini tidak ada yang berani berdiri dan melawan teriakan ini. Satu-satunya orang yang memiliki kekuatan untuk melawan adalah leluhur klan iblis raksasa yang tetap bersembunyi. Pada saat ini scene diperlihatkan di perbatasan klan iblis raksasa. Seorang wanita berpakaian ungu berdiri di sana, menatap ke arah Wang Lin. Dia sangat cantik, matanya dipenuhi dengan cahaya misterius saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Jadi ini kekuatanmu yang sebenarnya, Wang Lin. Sepertinya bahkan Tuan meremehkanmu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton, like, subscribe, dan komennya. Dan Ara mohon buat bantu share-nya ya guys ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.